soal nomor 3. Ketika ada soal seperti ini tentang eksponen bentuk pangkat begini, tidak usah bingung, gitu. Jadi kadang banyak anak-anak yang sudah mengalami kesulitan. Waduh kak, belum apa-apa soalnya sudah seperti ini. Di sekolahan saya masih dikasih yang gampang-gampang. Oke, kalau yang gampang-gampang bagian kalian lah ya. Kalau memang gampang. Sekarang kalau yang seperti ini, jangan khawatir. Ini kan pangkatnya negatif. Kalau pangkatnya negatif, saya turunkan ke bawah, A pangkat 2/3 jadi positif. Oke. B, saya naikkan ke atas, jadi B pangkat 1/3 jadi positif. Ingat, ini negatif 1/3, jadi min 1/3. Ini juga min 2/3. Dikali A pangkat 2/3-nya tetap, dikali lagi B pangkat setengahnya juga tetap, oke. Dibagi, kalau dibagi, karena belakangnya ini pecahan, berarti saya buat jadi dikali. Dikali, ini saya balik. B pangkat 1/3 per A pangkat setengah. Dari sini dulu ada yang bingung enggak? Kalau bingung bisa langsung dinyalakan mix-nya. Oke? Kalau tidak ada kita lanjutin lagi. Fokus dengan siapa dulu terserah. Jadi misalkan kita fokus dengan A-nya dulu. Kebetulan ini, nah, ini saya coret ya. Habis dong. Oke. Jadi saya coret habis di sini. Nah, kemudian sekarang tinggal B pangkat 1/3, B pangkat setengah dengan B pangkat 1/3. Sebentar, di sini pilihan gandanya bentuknya seperti ini semuanya. Padahal yang ini ada A pangkat setengahnya ada di bawah. Kayaknya ini apakah ini ada main-nya atau plusnya ya? Kayaknya mencurigakan ini pilihan gandanya. Kita lanjutin dulu deh. Nanti siapa tahu kalau misalkan ada yang salah, berarti ada kemungkinan ini bukan min, tapi tetap bentuk 2/3 ya. Kita lanjutin dulu. Sekarang yang B-nya bagaimana Kak? Untuk yang B-nya nanti nulisnya jadi B pangkat 1/3 ditambah setengah ditambah 1/3. 1/3 ditambah setengah ditambah 1/3. Jadi per A pangkat setengahnya ada di bawah nih. Jadi kesalahan saya otomatis di sini pilihan gandanya tidak ada A yang pangkat setengahnya di bawah. Jadi kemungkinan besar ini berarti coba kita ulangi lagi ya, tapi posisinya ini A-nya positif. Kita coba dulu A-nya positif begini. Kemudian B pangkat 1/3-nya juga positif. Terus A pangkat 2/3-nya positif. B pangkat setengah. Oh, astagfirullah. Kesalahan Kak Cek, ada pangkatnya 2. Mohon maaf. Maaf, saya review ulang lagi. Ternyata ini ada pangkat 2-nya. Saya tidak menulis di situ. Jadi B pangkat 1/3 sama A pangkat 2/3 tetap. Ada pangkat dipangkatkan lagi, jadinya nanti A pangkat 4/3, B pangkat setengah kali 2 jadi 1. Yang di sini B pangkat 1/3 dengan A pangkat setengah. Oke. Oke, kalau seperti ini betul. Sekarang kita coba lagi. Yang A-nya dulu. A pangkat yang atas itu 4/3. Dibagi yang bawah ini berarti dikurangi 2/3. Dikurangi lagi setengah. Yang B-nya Kak, B-nya pangkat 1/3 ditambah 1 ditambah lagi 1/3. Yang A pangkat, yang ini 4/3 dikurangi 2/3 jadinya 2/3. Sekarang 2/3 dikurangi setengah. Disamakan penyebutnya jadi 6. 6 bagi 3 jadi 2. 2 kali 2 ketemu 4. 6 bagi 2 itu 3. 3 kali 1 jadinya 3. B-nya 1/3 ditambah 1/3 jadi 2/3. 1 ditambah 2/3 ketemunya nanti 5/3. B pangkat 5/3. Kemudian yang A-nya pangkat 1/6. Wah, sebentar, dari sini dulu ada yang bingung ataukah tidak? Sebelum kita lanjutin lagi. Aku Kak. Oke, bingung. Kita ulangi lagi dari yang paling atas ya, pelan-pelan ya. Oke.
Ini tadi A-nya pangkat min 2/3. Kita turunkan ke bawah jadi A pangkat positif 2/3. Yang ini B pangkat min 1/3, kita naikkan ke atas jadi pangkatnya positif. Jadi kayak gitu. Jadi kalau pangkatnya negatif, tinggal ditukar tempat saja. Jadi pangkatnya berubah positif. Terus ini tadi saya tulis A pangkat 2/3 kali B pangkat setengah tetap pangkat 2 juga tetap. Di soal yang di sini tetap. Kemudian yang ini karena pembagian saya buat jadi dikali, tapi terus dibalik. B pangkat 1/3-nya naik di atas, jadi berubah di atas. Oke, karena kalau biasanya kita 3 dibagi 2/5, itu kan namanya 3 dikali 5/2 ya. Kalau dulu kita ngerjakan bentuk pecahan. Oke. Nah, sekarang lanjut. Yang sebelah kiri tetap dulu. Yang ini, kalau ada perkalian terus dipangkatkan 2, ini kerjakannya bisa dipangkatkan sendiri-sendiri. A pangkat 2/3 dipangkatkan 2. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, cara ngerjakannya dikali. Berarti 2/3 dikali 2 jadi 4/3. Kemudian B pangkat setengah dipangkatkan lagi 2, berarti setengah kali 2. Ya habis 1 dong jadinya. Yang sebelah kanan tetap dulu. Kalau sudah sekarang kita fokus dengan yang A. A yang bagian atas adalah A pangkat 4/3. Terus dibagi dengan ini, dibagi lagi dengan ini toh. Kalau pembagian, pangkatnya tinggal dikurangi saja. Berarti 4/3 dikurangi 2/3, dikurangi lagi 1/2. 4/3 dikurangi 2/3 jadi 2/3. 2/3 dikurangi 1/3, 2/3 dikurangi 1/2, itu sebenarnya bisa langsung begini sih. 2 kali 2 itu 4, dikurangi 3 kali 1 itu ya 3, 3 kali 2 jadi 6. Boleh kayak gitu. Oke. Kemudian, itu tadi sudah A. Sekarang fokus yang B. Yang B kan di atas semuanya. Kalau yang di atas semuanya, maka tinggal dijumlahkan saja pangkatnya. 1/3 ditambah 1 ditambah 1/3. 1/3 ditambah 1/3 itu jadinya 2/3. Nanti 1 ditambah 2/3 itu ketemunya 1, 2/3. Langsung begitu saja. Maka nanti jadinya 5/3. Nah, kalau sudah, apakah sudah selesai di sini? Belum. Kurang ajarnya kalau soalnya bilang ganda, berarti mau tidak mau kita harus sesuaikan bilang gandanya. Tapi kalau soalnya isian, berhenti di sini saja nggak masalah. Nah ini kesulitannya adalah, gimana Kak cara merubah dalam bentuk akar begini? Waduh, caranya gimana ya? Caranya adalah, pertama kita samakan penyebutnya dulu. Yang di sini 6, tapi di sini 3 Kak. Oke, ini saya buat jadi, saya kalikan 3/3 begini. Oh kok 3/3, sorry, 2/2. Karena 3 kali 2, 6. Ya toh, penyebutnya supaya sama. Kemudian nanti jadinya A pangkat 1/6 dengan B pangkat 10/6. Oke. Nah, masih belum ada rupiah gandanya. Wah, jadi sangat susah sekali. A pangkat 1/6, 10/6 itu dirubah jadi B pangkat 1 dikali B pangkat 4/6. Ada yang bingung? Kalau bingung satu begini. 10/6 itu 1, 4/6. Oke? Nah, 1 4/6 itu bisa ditulis 1 ditambah 4/6. Bisa juga ditulis 1/6 kali B pangkat 1 kali B pangkat 4/6. Kalau sudah B pangkat 1-nya di depan, yang di dalam akar sekarang, kalau per begini, ingat sifat yang A pangkat P, akar pangkat Hi. Jadi nanti A pangkat P per Hi. Oke. Berarti Hi-nya taruh di sini, ya. Jadi 6-nya taruh di sini 6, A-nya pangkat 1, B-nya pangkat 4. Jadi jawabannya yang C. Wow. Luar biasa, amazing. Jadi, kalau soalnya isian, kalian berhenti di sini saja boleh, yang ini. Yang saya kata itu, kalau soal isian berhenti di situ tanpa ini istilahnya. Oke. Tapi kalau soalnya pilgan harus mengikuti pilihan gandanya.
Oke, ini tadi teknik dari bentuk pangkat dirubah dalam bentuk akar. Sekali lagi, di sekolah, dimanapun sekolahnya, kadang kita gurunya sebagai guru, kadang waktunya yang kurang. Otomatis kadang kita jelaskannya nggak seberapa detail. Ya, di contoh seperti ini, merubah bentuk akar, bentuk pangkat dirubah ke akar. Apalagi bentuknya yang aneh begini. Di level SMP dulu bahkan nggak pernah diajarin juga. Oke, dari sini dulu siapa yang masih bingung? Kalau sudah paham bisa di screenshot dulu. Kita lanjut. 2 menit juga sudah. Akar pangkat 3 dari 0,125 Kak. Ngitungnya gimana sih Kak? 125 per 1000. Bisa saya rubah begitu? Akar pangkat 3 itu saya rubah dalam bentuk pangkat sepertiga. Ditambah 32 itu kan saya ganti 2 pangkat 5. Maka nanti saya naikkan ke atas, jadi nanti 2 pangkat min 5 per ada akar pangkat 5 berarti juga per 5. Ditambah 0,5 itu kan setengah. Kalau saya buatkan istilahnya ya setengah, jadi saya rubah jadi setengah pangkat 2 begini aja. Maka nanti sorry kok per 100 ya, per 1000. Sorry. Karena ada 3 angka di belakang koma. Maaf. Di 125 itu dirubah jadi 5 pangkat 3. 1000 itu 10 pangkat 3. Kalau dipangkatkan sepertiga, maka nanti ini jadinya 3 dikali sepertiga, jadinya ya 5 pangkat 1 saja. Ini juga 10 pangkat 1 saja. Karena 3 dikalikan sepertiga. Jadi 5 per 10. Oke. Ditambah yang ini, coret, jadi nanti 2 pangkat min 1, itu juga sama dengan setengah. Ini tadi hasilnya juga sama dengan setengah juga nih. Ditambah dengan setengah kuadrat. 1 kuadrat ya 1, 2 kuadrat itu 4, jadi 1/4. Setengah ditambah setengah jadinya 1. Ditambah 1/4 ngomongnya 1/4. 1/4 ini sama dengan 0,25 ya, berarti 1,25. Jadi jawabannya yang E. Oke. Masih dengan bentuk yang pertama, ada yang bingung di sini? Jadi biasanya kan kalau operasi penjumlahan pengurangan tadi itu kan biasanya yang model begini ya, nah, seperti nomor 5 seperti ini. Itu yang dulu di SMP sering banget. Sekarang kita coba bermain-main dengan ada istilah koma-komaan, tapi sebenarnya bisa dibuat juga dalam bentuk pecahan. Oke. Caranya gimana kalau soal nomor 9 begini? Nah, ini saya masukkan dulu deh. 2 dikali F2, berarti X-nya saya ganti 2. Berarti nanti 2 pangkat 2 min 1. Lagi F4, berarti ya 2 pangkat 4 min 1. Kemudian 2 dikali 2 pangkat 1 dikalikan lagi 2 pangkat 3. Maka nanti hasil akhirnya adalah 2 pangkat 5. Lah, F berapa yang hasilnya 2 pangkat 5? 2 pangkat 5 ini bisa saya akali jadi 2 pangkat 6 kurangi 1. Oke? Maka nanti ini bisa berubah jadi F berapa? F6. Kenapa? Karena ini X, ini juga X. Jadi kalau yang di sini 6, ini juga 6. Jadi hasil dari yang di sini pertanyaannya adalah sama dengan yang F6. Nah, yang A. Soal apa itu kan? Nggak pernah dapat sekolahnya kayak gini kan? Ini